akan coba hadirkan ada 10 ya ciri ajaran sesat. Dan kenapa saya berani menyimpulkan ke 10 ciri ajaran sesat ini? Ini adalah hasil akumulasi dari riset langsung yang saya lakukan selama 20 tahun lebih, berhadap-hadapan langsung secara tatap muka dengan para pengajar sesat. Di samping itu, ya, ke-10 poin ciri ajaran sesat ini juga saya komparasikan dengan studi kepustakaan. Maka dalam hal ini nanti akan saya banyak juga bercerita tentang pengalaman pribadi dalam menghadapi ajaran sesat, dalam konteks keindonesiaan, tapi juga dalam konteks di seluruh dunia. Saya akan coba tunjukkan kepada kita. Dan juga yang hari-hari ini lagi booming di YouTube yang mana. Nanti akan kita lihat. Tapi saya lihat 10 poin ini ialah yang selalu menjadi ciri dari ajaran sesat. Yang pertama, mereka senang mengemukakan kebenaran baru. Saya kasih tanda kutip kebenaran baru di situ, Bapak Ibu. Kebenaran baru maksudnya di sini adalah bukan kebenaran yang alkitabiah ya, bukan. Tapi kebenaran yang mereka coba rekayasa, mereka buat sendiri. Dalam konteks ini mereka mengklaim diri. Para pemimpin ajaran sesat itu mengklaim diri telah mendapatkan kebenaran baru dari Allah. Padahal itu kebenaran diri sendiri. Mereka mengklaim, mengakui bahwa kami sudah mendapatkan kebenaran baru supaya orang atau pengikutnya percaya. Ini yang selalu mereka sampaikan. Karena kalau mereka menyampaikan kebenaran yang sudah ada dalam Alkitab, orang kan nggak tertarik, Bapak Ibu. Dan orang akan berpikir, yang sudah dalam Alkitab itu kita sudah tahu, udah pernah dengar. Tapi yang namanya manusia selalu ada rasa penasarannya kan, Bapak Ibu. Dan itu dimanfaatkan oleh para pemimpin ajaran sesat dengan mereka mencoba memproduksi, ya, membuat pemahaman baru atau kebenaran baru, tanda kutip kebenaran barunya. Artinya bukan kebenaran yang alkitabiah. Contoh misalkan Bapak Ibu, pendiri Unification Church, yaitu Sun Myung Moon. Dia mengatakan, hanya kami yang sungguh mengerti hati Yesus, kesedihan dan harapan. Secara tidak langsung Sun Myung Moon mengatakan, hanya gerejanya, hanya dia sendiri yang mengerti hati Yesus, serta kesedihan Yesus dan harapan Yesus. Maka dibalik daripada pernyataan itu, dia sedang mau mengatakan, gereja-gereja lain di dunia ini, hamba-hamba Tuhan yang lain, pendeta-pendeta lain di dunia ini tidak mengerti hati Yesus, termasuk kesedihan Yesus dan harapan Yesus. Artinya dia mau menuduh semua gereja-gereja di dunia ini, para pendeta di dunia ini, selain daripada gerejanya, sesat. Hanya dia yang benar. Yang kedua, ya, ascetisisme. Menyatakan keselamatan diperoleh jika setiap orang mampu mengekang hawa nafsu dan menyiksa diri serta menaati semua peraturan. Artinya apa? Bidah ascetisme ini mau mengatakan orang masuk surga bukan karena bertobat terima Yesus. Bukan. Tapi karena mampu memengkang hawa nafsu dan menyiksa diri. Contoh konkretnya, dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum, lalu mereka bertapa di sebuah tempat yang sunyi senyap. Itulah menurut pemimpin bidah ascetisme, orang itu baru bisa diselamatkan. Maka biasanya, ya, dilarang orang-orangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin, baik bekerja, ya, baik berusaha dan berbisnis, dilarang biasanya oleh bidah ascetisme ini. Ya. Sudah pada tentunya sungguh pemahaman yang salah. Karena kan apa? Alkitab jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan.
Bukan karena begitu ketatnya kita melakukan doa dan berpuasa, melebihi dari berpuasa Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, baru kita diselamatkan. Bukan. Kita diselamatkan itu bukan karena berpuasa, tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dengan cara kita bertobat tidak secara pribadi. Atau yang lain adalah ajaran liberalisme. Mereka mengatakan Alkitab adalah buah pikiran manusia, bukan berita Allah. Jadi Alkitab tidak memiliki kesalahan. Jadi Alkitab memiliki kesalahan. Dan dia bukan firman Allah. Artinya bidat liberalisme ya menolak kebenaran otoritatif dari Alkitab sebagai sumber kebenaran satu-satunya di dunia. Alasannya apa? Karena Alkitab itu adalah buah pikiran manusia. Siapa kira-kira yang dimaksud di situ? Buah pikiran dari para nabi dan juga para rasul yang Tuhan percayai menulis kitab itu. Itu kesimpulan dari penganut bidat liberalisme. Maka untuk itu, Alkitab itu pasti punya kesalahan, punya kekurangan. Karena kan yang menulisnya atau sumbernya adalah manusia. Itu konsep berpikir liberalisme. Bagaimana kita berapologet menghadapi bidat liberalisme ini? 2 Timotius 3:16 sangat jelas dan tegas mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu apa? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan sampai dengan Wahyu adalah ilham dari Allah, artinya berasal dan bersumber dari Allah. Dalam pemahaman yang sering saya sederhanakan dengan memakai istilah Alkitab itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah dan juga rencana-rencana Allah untuk kehidupan manusia di dunia ini. Baik untuk hidup di dunia ini, selama hidup di dunia ini, dan juga untuk hidup di surga. Jadi kalau para nabi dan para rasul atau raja dipakai oleh Tuhan menuliskan isi hatinya, yaitu firman Allah, tidak berarti yang dituliskan oleh para nabi dan rasul itu bukan menjadi isi pikiran Tuhan, bukan seperti itu. Tetap Alkitab itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah. Walaupun para nabi dan para rasul atau manusia dipakai untuk menjadi alat peraganya, tetap karena sumber beritanya itu berasal dari Tuhan. Sehingga peran para nabi dan para rasul itu kan sebenarnya hanya menjadi alat peraga atau perpanjangan tangan Tuhan saja sebenarnya. Maka untuk itu para nabi dan para rasul itu tidak berani menambah atau mengurangi. Bahkan berani mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Seperti kata Rasul Paulus. Kalau saya menuliskan Injil yang berbeda, itu kan kata Rasul Paulus dalam Galatia. Ya. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Ya. Tuklah aku, kata Rasul Paulus. Itu keren banget. Artinya apa? Di situ Rasul Paulus berani mempertaruhkan nyawanya. Kalau apa yang dia tulis itu bukan dari Tuhan. Apa yang dia tuliskan di dalam surah-surah Rasul Paulus bukan dari Tuhan. Dia berani mempertaruhkan dirinya. Ya, dengan mengatakan terkutuklah aku. Bapak Ibu, kalau sekiranya Rasul Paulus salah, berarti ya berpeluang besar Paulus itu langsung dikutuk oleh Tuhan. Kalau memang ada kesalahan, motivasi dia, tujuan dia, atau ada yang dia kurangi, ada yang dia tambahi dari apa yang sudah Tuhan instruksikan untuk dia tulis. Kan pasti langsung Tuhan kutuk. Tapi karena Paulus yakin apa yang dia catat, apa yang dia tulis itu tidak pernah sedikit pun berasal dari hati dan pikirannya, tetapi semuanya bersumber dari dalam hati pikiran Tuhan. Maka dia berani mempertaruhkan nyawanya, berani mempertaruhkan hidupnya, Bapak. Pernyataan Rasul Paulus itu sebenarnya juga mau mengoreksi para pemimpin dan bidat ajaran-ajaran sesat itu. Secara sederhana Rasul Paulus mengatakan, kalian berkata seperti saya, bahwa kalau kita yang kalian tulis itu sungguh-sungguh dari Allah, berarti nggak kalian bertaruhkan nyawa kalian? Itu kan yang sedang ditantang oleh Rasul Paulus.
Nah, biasanya nggak berani mereka. Karena pada dasarnya mereka udah tahu bahwa apa yang mereka tuliskan itu sesuatu hal yang salah. Ini contoh mengemukakan kebenaran yang baru.